Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe. Barakallahu fiikum. Ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih melanjutkan bahasan kita dari bab sebelumnya ya, tentang maafkan ya. Wa anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat bi yadihi. Rasulullah sallam tidak pernah sedikit pun memukul dengan menggunakan tangannya, wala mar'atan wala khadiman, tidak pernah dia gunakan tangannya untuk memukul wanita, tidak juga pembantu. Illa an yujahida fi sabilillah, dia hanya mukul menggunakan tangannya jika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nila minhu syai'un qad fayantaqima min sahibihi, tidak pernah beliau diganggu sedikit pun lantas beliau membalas pengganggunya tersebut. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali ada suatu dari maharimillah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Fayantaqimu lillahi ta'ala, maka dia pun membalas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sikap Nabi yang sangat mudah memaafkan dan tidak pernah memukul seorang wanita pun dengan tangannya ya. Di sini disebutkan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat, Rasulullah sallallahu tidak pernah memukul suatu pun dengan tangannya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya hewan pun dia tidak pernah pukul dengan apa? Tangannya. Dia tidak pernah memukul sesuatu apapun. Sebagian kita kalau marah hewan dipukul, meja dipukul, apalagi dipukul, dinding dipukul ya. Apa saja dipukul ya. Kalau sudah emosi maka banyak yang dipukul. Apalagi wanita, di sini disebutkan, dikhususkan penyebutan wanita dan pembantu karena dua orang inilah yang sering kena sasaran ya, tinju ya. Istri maupun apa? Maupun pembantu. Kalau marah istrinya dihajar, dihantam. Demikian juga betapa mudah pembantu atau yang sederajat dengannya ya, anak buah kemudian dipukul ya dengan tangan. Maka Rasulullah SAW tidak pernah, ini semua tidak pernah dia lakukan. Tidak pernah perempuan, tidak pernah pembantu, hewan, benda-benda mati tidak pernah dia pukul karena emosi dengan tangannya. Illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah hanya menggunakan tangannya, menggunakan dengan pedangnya ketika berjihad fi sabilillah. Maka kita berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun misalnya secara hukum syar'i boleh kita memukul istri kalau berlebihan. Allah telah membolehkan hal tersebut. Ya. Kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Bangkang, maka nasihati mereka. Istri kalian kalau membangkang nasihati. Kalau dinasihati tidak nurut, wahjuruhun, maka boikotlah. Boikotlah yaitu jangan dekati, jangan tidur bareng ya supaya dia jera ya. Kalau masih belum lagi maka silakan dipukul. Pukul tapi dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Pukulan yang maksudnya adalah mendidik, bukan untuk mematahkan tulang ya. Ya bukan ya, merubah wajah ya. Kayak orang habis operasi plastik, bukan ya. Ya, tapi pukulan mendidik ini boleh. Ya. Namun meskipun demikian, kata Rasulullah SAW, khiyarukum la yadrib. Laki-laki yang terbaik di antara kalian tidak mukul. Dan Rasulullah memilih untuk tidak memukul. Orang ada yang bisa mukul boleh, tapi dengan pukulan yang tadi dalam rangka mendidik. Kalau tidak mampu ya dia pisah baik-baik tanpa harus memukul. Rasulullah SAW tidak pernah mukul wanita sama sekali. Dan tidak pernah mukul pembantu sama sekali. Padahal pembantu tempatnya banyak kesalahan. Ya. Sampai ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa banyak kita maafkan pembantu? Kata Rasulullah SAW, sehari 70 kali. Sehari 70 kali. Karena pembantu namanya, mungkin dia capek, dia letih. Mungkin kadang-kadang kemampuan berfikirnya terbatas ya. Sehingga dia menempuh pekerjaan yang berat untuk kehidupannya. Maka kita banyak beri uzur kepada orang-orang seperti ini ya. Apalagi jangan sampai kita tidak kasih uzur, apalagi sampai memukul. Rasulullah tidak pernah. Illa ayyuhajahadi fi sabilillah, kecuali Rasulullah berjihad di jalan Allah. Ini dalil bahwasanya Rasulullah berjihad. Dan banyak dalil menunjukkan Rasulullah SAW kalau perang paling depan.
Sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kunna idza marra al-ba'su ya, yaitu wasyaddal harb ya, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau sudah dalam peperangan wa yalqal adu, kalau sudah perang sudah dahsyat, api perang sudah menyala, maka kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berani di antara kami sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau perang paling apa? Paling depan. Dan ini yang mengutarakan adalah Ali bin Abi Thalib, sang pendekar, sang jagoan. Sampai dia sendiri mengatakan kalau kami sudah dalam kepepet, kondisi kepepet mendesak, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam hadis disebutkan orang yang paling buruk adalah yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Yang membunuh Nabi sebagaimana orang Yahudi atau yang dibunuh oleh seorang Nabi. Ya. Jadi Nabi kalau dia menggunakan tangannya untuk memukul ketika jihad fi sabilillah. Adapun selain itu beliau tidak. Ya. Bahkan disebutkan sini, wa man la minhu syai'un qad, tidaklah beliau diganggu. Ya. Dalam gangguan apapun, kemudian dia balas dendam kepada pengganggunya tersebut. Dia tidak pernah membalas karena urusan pribadinya, enggak. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali ada perkara keharaman yang dilanggar, baru dia pun membalas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau yang diganggu, beliau tidak membalas. Contoh seperti ketika beliau disihir oleh Labid bin Al-A'sam, Yahudi dari Bani Zuraik. Disihir sampai Rasulullah SAW sakit dan dibayangkan dia mendatangi istrinya padahal beliau tidak mendatangi istrinya. Ya. Sampai akhirnya Allah mengirim dua malaikat yang kemudian berbicara, satu di kepala Nabi, satu kaki Nabi, kemudian cerita bahwasanya yang Nabi disihir oleh Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi, dengan mengambil rambut Nabi SAW yang disisir, diambil kemudian dimasukkan dalam suatu seperti dari korma, kemudian masukkan di sumur. Setelah Rasulullah SAW akhirnya sihirnya berhasil dilepaskan, beliau pun tidak membalas kepada Labid bin Al-A'sam Yahudi ini. Beliau tidak balas. Beliau membiarkan. Beliau tidak membalas. Sebagaimana juga Nabi SAW ketika diganggu oleh wanita Yahudiyah yang memberi makan racun kepada Nabi ketika perang Khaybar, maka wanita Yahudi ini meletakkan racun di daging kambing yang sangat disukai oleh Nabi SAW, bagian tira, yaitu bagian paha kambing. Diletakkan, kemudian Rasulullah makan. Ketika Rasulullah SAW makan bersama para sahabat, tiba-tiba kambingnya berbicara, "Inni masmumah," sungguhnya saya beracun. Maka Rasulullah mengatakan, "Angkat tangan kalian." Tapi sebagian sahabat sudah terlanjur makan, Rasulullah juga sudah terlanjur menelan. Ternyata sebagian sahabat sudah terlanjur makan, akhirnya meninggal di tempat. Rasulullah SAW akhirnya sakit. Di antara sebab beliau meninggal, di antaranya sebab sakit terkena racun tersebut. Sampai 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal. Kata para ulama, karena Allah ingin Nabi mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Tetapi Rasulullah SAW tidak disebutkan beliau kemudian dendam kepada wanita ini. Tidak. Beliau maafkan. Itu Rasulullah SAW. Kalau terkait dengan dirinya, padahal kalau kita bicara umum ya, siapa mengganggu Nabi berarti mengganggu agama, ya enggak? Kalau kita di posisi Nabi, mungkin kita bilang, ya ganggu saya berarti ganggu agama dong, saya simbol Islam. Tapi ternyata Nabi tidak demikian. Kalau terkait hanya untuk pribadinya, untuk dirinya, maka beliau tidak pernah membalas. Beliau hanya membalas kalau ada yang haram yang dilanggar. Ya. Siapa yang bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kita semua yang kita balas rata-rata urusan pribadi, bukan urusan apa? Agama. Urusan pribadi kita balas ya. Tapi demikianlah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita berusaha mencontohi Nabi dengan belajar tidak membalas kecuali urusannya urusan apa? Agama. Sebisa mungkin kalau urusan pribadi kita maafkan. Sebisa mungkin. Kecuali kita enggak kuat, tinggal meledak. Ya, kalau kita masih kuat, sabar, tahan. Ya udahlah, ini sudah qadarullah, takdir Allah. Mengurangi dosa-dosa saya, mengangkat derajat saya. Namanya hidup di dunia adalah ibtilaat. Dunia isinya lah ujian-ujian. Kita memang diciptakan untuk diuji. Ya udahlah, sabar. Sabar, udah jalani aja takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Da'il ayyama taf'alu ma tasha' ya. Watib nafsan idza hakamal qada ya. La tajaza'anna bi hadithil layali fama li hadithid dunya baqa'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menasihati kita ya agar ketika terkena peristiwa atau terkena musibah sabar. Kata beliau,
Biarkan hari-hari melakukan apa yang dia kehendaki. Tetaplah engkau dalam sikap baik ya. Jika takdir telah jatuh, telah tiba. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau meronta karena satu peristiwa. Tidaklah satu peristiwa kecuali akan sirna, akan pergi. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya musibah itu seperti cuaca. Cuaca seperti akan ada waktunya. Musim panas, musim dingin, musim kering, musim hujan akan lewat ya. Oleh karenanya seorang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tidak membalas dendam atas apa yang menimpanya. Kecuali terkait dengan syariat, maka dia harus membela syariat. Dia dituntut, bahkan kalau dia punya kemampuan maka wajib baginya untuk membela apa? Syariat. Tapi siapa yang bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi itulah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sama orang muslim, Yahudi aja dia maafkan. Kalau kita sama muslim aja kita habisi kalau bisa. Sama muslim kita habisi. Teman dekat dulu, teman lama kita lupa, pokoknya habisi. Kalau bisa habisi. Kalau bisa dibalas double bisa. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, An Anas radhiyallahu taala anhu masih dalam bab al-afu wal i'rad anil jahilin, memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi burdun najraniyun. Aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang memakai selendang yang dari Najran, yaitu nisbah kepada Najran, kota Najran yang berada di selatan Arab Saudi. Ghalidhul hasyiyah, yang ujung-ujungnya kasar. Itu mungkin ada kain semacam selendang di ujungnya mungkin tebal atau kasar. Rasulullah pakai berjalan. Fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Maka Nabi dikejar oleh orang Arab Badui, kemudian dihentikan. Nabi sedang berjalan dihentikan, tapi cara menghentikannya dengan kasar. Dia tarik selendang Nabi. Nabi lagi jalan, selendangnya ditarik ke belakang, padahal kita tahu selendang tersebut kasar. Makanya Anas memberi sifat selendang tersebut dengan ghalidhul hasyiyah, yaitu pinggirannya kasar. Maka ditarik dengan jadbatan syadidatan, dengan tarikan yang keras. Fa nadhartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kepada pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad atharat biha hasyiyatur rida. Ternyata bekas merah akibat tarikan selendang tersebut. Min syiddati jadbatihi, karena begitu keras tarikan Arab Badui tadi. Thumma qala, kemudian Arab Badui ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Perintahkan anak buahmu untuk memberikan harta Allah yang ada padamu, yang Allah titipkan padamu, berikan untukku. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pun melihat balik wajah melihat lelaki Arab Badui tadi, fadhahika, Rasulullah tersenyum, thumma amara lahu bi ata'in. Kemudian Rasulullah SAW suruh kasih harta kepada Arab Badui ini. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah menggabungkan memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil. Arab Badui ini ya menggabungkan sikap keras dalam perbuatan maupun perkataan. Dengan perbuatan dia tarik, kan bisa aja. Om, mas, bisa kan? Ngapain langsung tarik seperti itu? Kan bisa sentuh Rasulullah, kan bisa aja. Kita kan biasa itu, om, mas, pak, bisa aja kita. Dia tarik, tidak perlu, sesuatu yang tidak perlu. Seperti Rasulullah SAW mau kabur aja ditarik, Rasulullah sedang jalan biasa. Kemudian dia tarik dengan tarikan yang keras. Tarikan yang lembek aja sebenarnya sudah bisa berhenti. Kenapa harus tarik dengan apa? Keras. Saking kerasnya sampai terlihat bekas di pundak Nabi SAW. Itu Rasulullah SAW akan pakai rida. Pakai rida. Setelah itu dia gunakan perkataan yang kasar. Dia panggil, ya Muhammad. Subhanallah. Ya Muhammad. Dia tidak bilang, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Langsung sebut nama, ya Muhammad. Padahal Allah larang. La taja'alu du'a ar-Rasul kadu'a bainakum kadu'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil nama Rasul seperti kalian panggil di antara kalian. Kalau kita biasa. Mat biasa. Kalau Rasulullah jangan. Rasulullah tetap dipanggil dengan nama ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Oleh karena dalam Al-Quran
seluruh nabi Allah panggil dengan namanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nuh kata Allah, ya Nuh, ya Musa, ya Adam, ya. Allah panggil. Ya Daud, Allah panggil dengan namanya. Ya Nuh, ya Adam, Allah panggil dengan nama kecuali Rasulullah. Allah tidak pernah panggil nama nabi langsung. Allah pasti menyebut dengan nama Rasulullah atau ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Atau Rasulullah Allah panggil dengan sifat yang menunjukkan kelembutan Allah kepadanya seperti Allah mengatakan ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Ini itu metode orang Arab untuk menunjukkan kedekatan dan kelembutan. Tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Ya Muhammad. Dan para sahabat juga enggak ada yang berani panggil apa? Ya Muhammad. Yang berani cuma Arab Badui. Tapi Rasulullah ini orang jahil, enggak ngerti. Ya Rasulullah maafkan. Dan di antara yang menakjubkan Rasulullah SAW ketika dipanggil ya sikap keras, perkataan keras. Kemudian dia apa tujuannya? Tujuannya itu harta yang ada pada engkau, harta Allah ya Muhammad. Bagi sama saya. Iya ya harta Allah, semua harta titipan. Ibaratnya kalau kita lagi jalan, itu mobil titipan Allah. Iya benar, saya pun milik Allah, harta milik Allah. Kalau itu kasih saya. Iya memang titipan Allah, tapi bukan buat kamu. Ya kan orang kalau minta sesuatu kan pasti tolong saya ada perlu. Ini enggak ini bukan meminta, ini perintah. Murli kata dia perintahkan anak buahmu, sahabat min malillahi alladzi indak. Harta yang ada pada engkau itu milik Allah, perintahkan sahabat untuk berikan kepadaku. Ini sudah kasar, Muhammad, perintah, lengkap. Ini benar-benar badui asli. Rasulullah SAW tidak marah. Faltafata ilaihi, Rasulullah SAW tengok dia, langsung fadhahika, Rasulullah SAW tersenyum atau mendekati tertawa. Kata Rasulullah SAW, kasihkan dia. Ini yang menakjubkan bagaimana Rasulullah SAW bisa langsung tersenyum, tidak ada muka masam terlebih dahulu, langsung apa? Senyum. Itu yang susah. Kita susah seperti itu. Kita lagi jalan tahu-tahu kesenggol orang pasti enggak ada. Tafadhal silakan. Enggak ada. Kita pasti apa? Emosi. Karena kita memang kenapa kita mudah emosi? Karena kita angkuh. Ego kita tinggi, ego kita tinggi. Orang kalau tawadhu dia mudah maafkan. Kita manusia tempatnya salah. Kalau kita sudah merasa tinggi, senggol sedikit tidak terima. Singgung sedikit tidak terima, ya. Apalagi ditarik itu tidak terima. Kau tidak tahu siapa saya? Ya. Nah, saya bayangkan ini susah sekali, susah sekali. Bisa langsung apa? Memaafkan. Makanya saya bilang saya pernah langsung memaafkan tapi terpaksa. Saya sering cerita ini ketika saya keluar dari pintu gerbang Universitas Islam Madinah, saya pakai mobil Cressida tahun 89, tahu-tahu ada mobil GMC gede nabrak mobil saya. Wah, peot. Saya buka kaca, saya bilang, "Assalamualaikum Syekh," ternyata guru saya. Ya, Fira, enggak apa. Enggak apa. Maaf ya muskilah. Sudah buka siap marah. Ternyata guru. Dia meninggal rahimahullah. Dia guru saya S2, guru saya S3. Waktu dia tabrak saya lagi S3 gitu. Ya udahlah. Saya bisa langsung tersenyum mencontohi Nabi SAW. Subhanallah, susah. Kita ini egonya banyak ya. Kita senggol sedikit enggak bisa. Senggol sedikit bukan bikin jumpa pers. Senggol sedikit bikin enggak kuat kita karena kita egonya tinggi. Nabi SAW langsung tersenyum, bahkan Rasulullah bilang kasihkan. Kasihkan kepada Badui tersebut, selesai urusannya. Jadi ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, mudah maafkan dan paling orang jahil dan mudah dermawan memberikannya, berikan ya. Baik, hadis berikutnya wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kata beliau, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat Rasulullah sallam yahki nabiyyan minal anbiya. Rasulullah sallam bercerita tentang seorang nabi. Shalawatullah wassalamu alaihim, yaitu para nabi, semoga salawat Allah kepada dan salam Allah kepada mereka. Nabi tersebut yang Rasulullah ceritakan, darabahu qaumuhu fa'admauhu. Dia dipukul oleh kaumnya sampai akhirnya berdarah, berlumuran darah. Di antara darah adalah di wajahnya. Wa huwa yamsahu dam an wajhihi. Sang nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul, kemudian dia berkata, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan masa lalu ya. Dan ini di antara metode Rasulullah sallam. Ketika sebagian sahabat tidak sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Kalianlah kaum yang tidak sabar. Sungguh ada orang sebelum kalian gara-gara beriman dibelah, digergaji dari kepalanya sampai bawah dan dia tetap bersabar. Jadi Rasulullah menceritakan kisah-kisah masa lalu. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di antara metode Allah menceritakan tentang kisah-kisah para nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Rasulullah SAW tahu bahwasanya bukan dia yang seperti itu saja, tapi saudara-saudaranya dari kalangan para nabi juga digitukan oleh kaumnya. Maka Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh. Dan rata-rata kisah-kisah para nabi turun di fase Makkiyah. Di fase ketika Nabi berdakwah dengan susah 13 tahun di Mekah. Di mana Nabi SAW tidak punya kekuatan sehingga hanya bisa bersabar dan bersabar. Maka Allah turunkan tentang kisah Nabi Nuh AS yang berdakwah alfa sanatin illa khamsina ama, yang berdakwah 950 tahun. 950 tahun dan selama 950 tahun berdakwah hasilnya cuma wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepadanya cuma sedikit orang. Ada yang bilang cuma 80 orang. Bahkan ujung-ujungnya istrinya kafir, anaknya kafir. Istrinya kafir, anaknya kafir. Berat Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Allah sebut tentang kisah Nabi Nuh dan akhirnya turun banjir, kemudian dari langit keluar air, dari bumi keluar air, semua bumi jadi mata air. Wa fajjarnal arda uyunan, kami jadikan bumi seluruhnya mata air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air langit dan air bumi, maka bumi ditenggelamkan oleh Allah. Setelah itu Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah di antara berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Sebelumnya kau tidak tahu dan juga kaummu sebelumnya tidak tahu. Oleh karenanya bersabarlah. Yaitu lihatlah bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Fasbir, bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin. Ya. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah, dan kami kisahkan kisah para nabi kepada engkau hai Rasulullah, ma nuthabbitu bihi fuadak, agar mengkokohkan hatimu. Bayangkan. Allah bilang kami kisahkan kisah-kisah para rasul kepada engkau, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang dengan kau mendengar kisah-kisah ini kau menjadi tegar ya. Demikian Allah berfirman, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Rasulullah sebagaimana para ulul azmi yang bersabar, para rasul ulul azmi yang bersabar. Ya, ketika Rasulullah dimusuhi oleh kaumnya, maka Allah ceritakan bahwa demikianlah para nabi dahulu dimusuhi oleh kaumnya. Wa ila adin akhahum huda. Nabi Hud dari kaum Ad dimusuhi oleh kaum Ad. Wa ila thamuda akhahum salihah. Kepada kaum Samud kami kirim saudaranya namanya Saleh. Ternyata dimusuhi oleh kaum Samud. Wa ila Madian, kemudian juga dan di antaranya kepada Quraisy. Allah kirim Nabi Muhammad, justru sukunya yang paling menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi harus meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Maka Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa yang harus keluar dari Mesir ke negeri Madian. Ya. Intinya Allah ceritakan kisah-kisah, dan demikian juga Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang kisah-kisah orang terdahulu, di antaranya tentang kisah Nabi ini. Nabi mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, aku seakan-akan melihat Nabi sedang bercerita tentang seorang Nabi. Darabahu qaumuhu fa'admauhu, dipukul oleh kaumnya. Dia menyuruh kepada kebaikan, ya. Dia menyuruh kepada keselamatan tanpa ada minta sesuatu pun, imbalan sedikit pun. Ya. Makanya ketika dalam surat Yasin ada sebagian Nabi berdakwah, akhirnya kaumnya pun marah, ya. La illam tantahu lanarjumannakum. Ya, kalau kalian tidak berhenti dakwah, kami akan rajam kalian. Wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan memberikan siksa yang pedih buat kalian. Ya, akhirnya datang seorang, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang dari jauh disebut namanya Habib. Maka dia dinasihati kaumnya, karena Rasul mau dipukulin, mau dibunuh, mau dirajam sampai mati, maka dia datang dari jauh cepat-cepat, dia mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah para rasul yang tidak pernah minta upah dari kalian dan mereka dapat hidayah. Akhirnya mereka ngamuk, dia yang dibunuh.
Habib ini yang dibunuh. Dibunuh oleh kaumnya. Artinya Allah ceritakan kisah bahwasanya dakwah itu tidak semudah yang dibayangkan. Maka Nabi ini siapa yang lebih mudah? Apa kurang solehnya Nabi ini? Nabi dapat wahyu langsung dari Allah, kirim Jibril kepada dia. Dan apa kurang sabarnya para nabi? Apa kurang pandai berbicaranya? Seluruh hati mereka bersih, tapi namanya audiens ada yang bejat. Ada yang bejat. Akhirnya dia dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Dan berdarah di bagian tubuh yang paling mulia itu wajah. Kalau darah mungkin di kaki, mungkin wajah berdarah-darah. Wa huwa yamsahud dam, sementara dia sedang mengusap darah yang bercucuran. Di saat sedang luka-luka tersebut, dia berdoa, Rabbi ghfirli qaumi, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sedang darah bercucuran. Beda kalau sudah sembuh, sudah makan telur nasi bubur sama telur goreng, ya ampuni ya maafkan. Enggak, ini lagi luka-luka. Lagi luka-luka, lagi bermuran darah, lagi bercucuran darah. Di saat lagi terluka tersebut, dia langsung berkata, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam satu riwayat, Nabi juga melakukan demikian. Ketika dalam perang Uhud, Nabi sempat istab'ada, yaitu sempat merasa orang seperti ini tidak mungkin, mereka ini yang tidak mungkin dapat hidayah. Maka Rasulullah pernah berkata dalam satu hadis ketika dia dilukai, wajahnya berdarah, giginya patah, ya, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ada ring-ring besi masuk di pipinya dan dihantam pundaknya, ditaruh lubang, dia jatuh di situ. Artinya Rasulullah fisiknya seperti saya pernah sampaikan pada pertemuan kemarin. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ilal Islam. Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka padahal sang nabi sedang menyuruh mereka kepada Islam. Itu nabi ini cari apa? Cuma ingin kebaikan mereka, malah dibalas dengan hantaman sampai melukai wajah nabi tersebut, yaitu maksudnya Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana bisa beruntung? Maka Allah tegur nabi. Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukanlah urusan engkau wahai Muhammad urusan hidayah, bukan di tanganmu. Ya. Au yu'adzibahum, atau Allah akan mengadab mereka gara-gara perbuatan mereka. Ya. Laisa laka minal amri syai'un. Ya. Ayatuba alaihim, apakah bisa jadi Allah buat mereka bertobat? Au yu'adzibahum, atau buat mereka disiksa oleh Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mereka bertobat. Disebut dalam sebagian riwayat setelah itu Rasulullah berdoa, Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Datang dalam sebagian riwayat Nabi yang mengalami ini juga. Maka Nabi berkata, ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Dan benar, akhirnya banyak penjahat-penjahat di perang Uhud masuk Islam. Di antaranya Khalid bin Walid. Gara-gara dia 70 orang sahabat meninggal. Gara-gara dia Hamzah meninggal. Khalid bin Walid masuk Islam. Wahsy yang bunuh Hamzah masuk Islam. Pimpinannya Abu Sufyan juga masuk Islam. Bahkan mereka berjihad. Ya, Abu Sufyan meninggal dalam jihad. Ya. Subhanallah, jadi ternyata banyak yang masuk. Ikrimah yang tadinya menentang Nabi ternyata juga masuk Islam dan meninggal juga di medan pertempuran, mati syahid. Ya. Dan akhirnya benar ternyata banyak yang masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana Nabi menceritakan kisah Nabi lain agar menjadi pelajaran ya bagi para sahabat tentang sifat memaafkan para nabi. Ya. Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Baik. Sini pembahasan Nabi ini ketika dia dilukai oleh kaumnya, kemudian berlumuran darah di wajahnya, dia mendoakan apa? Ya Allah, apa doanya? Ya Allah, ampunilah kaumku. Sungguhnya mereka tidak mengerti. Kalau mereka tahu saya nabi, kalau mereka tahu saya tidak mencari harta, kalau mereka tahu saya ingin mereka masuk surga, tentu mereka tidak akan menginginkan saya. Tentu mereka akan mengagungkan saya. Tapi karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak mungkin beginiin saya. Baik. Bolehkah kita mohon ampunan buat orang kafir? Ini Nabi doain apa? Maghfirah. Allah maghfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Kaumnya kafir atau tidak? Super kafir, mukulin Nabi. Super kafir. Mukulin ustaz aja bisa kita kafirin. Apalagi mukulin apa? Nabi yang berdarah-darah. Ya. Ini super kafir. Nabi dipukulin berdarah luar biasa. Berarti Nabi ini memohon ampunan buat orang kafir. Boleh atau tidak?
saya cerita ini. Nabi ini doain keampunan buat kaumnya yang sedang kafir. Boleh atau tidak? Boleh lah. Masa Nabi ini salah? Nabi ini benar. Dan dia sedang diceritain oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Taib. Bagaimana kita mengkompromikan sementara kita tidak boleh banyak ayat melarang kita untuk mohon ampunan bagi orang kafir. Jawabannya bahwasanya yang dilarang memohon ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia. Ini sudah sepakat ulama, tidak boleh Allah melarang Nabi ketika Rasulullah ingin mendoakan pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam kondisi kafir karena banyak bantu Nabi, rela mati untuk bela Nabi, kata dia, wallahi lan yasila ilaika bi darbatin hatta uwassada fit turabi dafina. Kata Abu Talib, demi Allah, tidak ada satu pukulan yang akan sampai kepada engkau wahai keponakanku kecuali saya sudah dikubur dalam tanah. Baru silakan. Kalau saya masih hidup enggak bakalan. Jadi Abu Talib pasang badan. Tapi akhirnya dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia Nabi ingin dia masuk Islam, ternyata enggak masuk Islam. Terus Nabi mengatakan la astaghfirannallaha la laka ma lam unha anka. La astaghfirullah laka ma lam unha anka. Aku akan mohon ampunan kepada Allah untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata dilarang. Allah turunkan firman-Nya, wa makana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga kaum mukminin untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin. Walau kanu uli kurba, meskipun karib kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Jadi kalau udah mati udah selesai, enggak bisa dimohon ampunan buat orang kafir, enggak boleh. Enggak boleh mohon ampunan dan enggak boleh mohon rahmat, enggak boleh. Enggak boleh kita bilang orang kafir almarhum, enggak boleh. Tapi sekarang almarhum sudah jadi bahasa Indonesia. Almarhum maksudnya sudah meninggal. Sebenarnya almarhum itu bahasa Arab, artinya yang dirahmati oleh Allah. Enggak boleh kita bilang gitu sama orang kafir. Itu almarhum, ya maksudnya kita mohon ampunan kepada orang mukmin. Orang kafir enggak boleh, tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Iya enggak? Sama kalau orang dapat sesuatu, orang kafir bilang alhamdulillah. Orang Buddha, orang sudah jadi bahasa Indonesia. Kadang orang kafir juga bilang apa? Innalillah. Padahal dia musyrik dan kafir. Sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau kita itu satu doa. Sedoa. Jadi kalau orang kafir meninggal enggak boleh kita mohon ampunan. Kalau masih hidup, maka boleh kita mohon ampunan dengan maksud, ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Atau jadikan kondisi mereka agar mereka bisa diampuni. Karena dosa kekufuran tidak mungkin diampuni kecuali mereka bertaubat. Ini yang bagaimana kita mengkompromikan. Maksudnya kalau kita bilang, kalau Nabi ini berkata, ya Allah ampunilah kaumku, maksudnya ya Allah beri hidayah kepada mereka agar mereka diampuni oleh Engkau. Ya, bukan langsung minta ampunan kepada kekafiran, karena kekafiran tidak akan diampuni, kesyirikan tidak akan diampuni. Itu maksud dari doa ini. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir pada pertemuan kali ini, bab ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam pergulatan. Sur'ah itu perkelahian, pergulatan sur'ah. Yatasara' maksudnya yatasara'an, maksudnya mereka berdua saling gulat, saling berkelahi. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sungguhnya orang yang hebat, orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika sedang marah, mengkontrol dirinya ketika sedang marah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka di sini kita tahu namanya orang yang menang perkelahian, ya, orang yang kuat, ya, menang gulat, menang tinju, menang perkelahian, menang pertempuran, ya, orang kuat. Itulah yang dipahami orang kuat di kalangan masyarakat. Maka Rasulullah SAW ingin menunjukkan ada yang lebih hebat daripada itu. Jadi maknanya laisa syadidu, bukanlah orang yang kuat yang sesungguhnya. Yang sejatinya dikatakan orang kuat itu bukan yang menang dalam perkelahian. Tetapi yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Orang hebat. Kenapa dia hebat? Karena imannya kuat. Karena dia beriman dengan apa yang terjadi, beriman dengan takdir. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mengontrol dirinya. Orang seperti ini dia tidak sombong. Kalau sombong biasanya langsung ngamuk, arogan. Sentil sedikit enggak kuat, arogan karena di belakang dia ada backingan atau dia memang orang hebat.
sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi orang yang beriman, yang tawadhu, merendah diri, beriman dengan takdir, maka dia bisa mengontrol dirinya dan dia tahu bahwasanya meredam amarah salah satu ciri penghuni surga. Sebagaimana sering kita sampaikan, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidz. Orang-orang yang meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan. Di antaranya al-kadhiminal ghaidz, yang meredam amarah. Dia bisa mengontrol dirinya. Kenapa dia meredam amarah? Karena Allah Subhanahu wa taala. Al-kadham yaitu misalnya air sudah meluber, dia ikat. Dia ikat mulut daripada tempat air tersebut sehingga tidak tumpah. Yaitu kalau ditinjau dari sebab kemarahan sudah diubun-ubun. Tapi dia ikat, dia tahan sehingga dia tidak marah. Dan dia ingat bahwasanya di antara amal mulia, amal soleh yang mulia, sebab orang masuk surga adalah meredam apa? Amarah. Rasulullah bersabda kepada seorang yang berwasiat, la taqdhab walakal jannah. Jangan kau marah maka kau masuk apa? Surga. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kau tidak ingin dimarahi oleh Allah, jangan marah orang. Kalau kau tidak ingin dimurkai oleh Allah, maka jangan murka sama orang. Sabar. Artinya tidak benar kalau seorang marah katakan lepaskan, teriak. Ya, itu enggak benar. Katanya sebagian psikolog mengatakan kalau lagi marah teriak aja. Enggak. Sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar. Ya. Kalau sedang marah berwudu. Kalau lagi marah lagi salat ya. Lagi marah lagi duduk. Kalau lagi marah lagi tidur, paksa tidur. Bangun insyaallah udah ketawa ketiwi. Lagi marah sama istri tidur aja. Bangun senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Mimpi poligami ya? Udah marah tidur. Jangan kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang kalian sedang marah, jangan bicara. Karena dia belum mengontrol dirinya. Lagi mau bicara, sabar. Saya belum bisa mengontrol diri saya. Saya tidak mau bicara. Karena kalau sudah marah, tidak bisa mengontrol diri, bicara pasti ngelantur dan dampaknya nanti parah. Bisa ceraikan istri, bisa maki-maki orang, bisa marah, bicara tersebut bisa memotivasi perbuatan yang lebih daripada itu. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk manajemen diri ketika sedang marah. Ingat saya ini siapa? Saya dari tanah. Bahkan kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang marah berdiri. Wa illa falyaqud. Kalau tidak bisa masih emosi duduk. Kalau tidak bisa falyataji, tidur, baring. Baring di tanah. Kau itu dari tanah, ngapain kau sombong? Kau sedang bersama. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan emosi. Emosi hanya menimbulkan dampak yang buruk. Betapa banyak keluarga hancur gara-gara emosi. Betapa banyak kabilah saling bunuh-bunuhan gara-gara emosi. Betapa banyak orang meninggal gara-gara emosi. Oleh karenanya seorang ya jangan marah. Apa perkataan salaf? Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya seperti orang gila, ujung-ujungnya menyesal. Ujung-ujungnya apa? Menyesal. Dan demikian yang terjadi kepada orang sedang marah. Oleh karenanya seorang yang sedang marah dia berusaha mengontrol dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin mendapat pujian dari Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinna syadid innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadab." Sungguhnya jagoan yang sesungguhnya ada orang yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Ketika dia bisa mengontrol dirinya sedang marah, maka dialah jagoan yang sesungguhnya. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita selesai dari bab ini.